ya kan? Majelis pun banyak, tarekat pun banyak, orang-orang yang mengajak itu banyak. Jadi kita pening yang mana satu kita nak ikut ya. Katanya kalau dia termasuk orang yang tak ada guru yang membimbing, mendidik kepada dia, maka ketahuilah ilmu yang perlu dia belajar ini yang luas, mulakan dengan ilmu yang basic. Apakah ilmu yang basic? Jika orang itu di bawah jagaan guru, artinya ada guru yang membimbing dia. Dia sekarang tengok ini jalan ibadah ini banyak, ya kan? Majelis pun banyak, tarekat pun banyak, orang-orang yang mengajak itu banyak. Jadi kita pening yang mana satu kita nak ikut ya. Jika dia ada hubungan dengan guru yang mengajar dan mendidik kepadanya, dia ada ta'alluq, dia sudah minat, dia sudah selesa dengan guru tersebut. Namun guru yang dia selesa itu, kata beliau Imam Al-Haddad, alim, guru yang alim, arif, orang yang punya makrifah yang tinggi kepada Allah, muhaqqiq, betul-betul memahami ilmu yang ada padanya, bukan sekedar ilmu hafazan sahaja, wajib alaihi ittiba'uhu. Ini tadi yang pening ini, yang bingung ini, karena ikut dengan nasihat guru tuh. Apa nasihat guru tuh? Ikut. Apa sebabnya? Sebab guru itu arif, guru itu tahu betul-betul tentang ilmunya, dan tentunya seorang guru yang arif itu tidak akan mencelakakan kepada anak muridnya seperti orang tua yang tak akan membinasakan kepada anaknya. Atas dasar sifat-sifat yang ada pada si guru tadi, si murid tadi serah kepada gurunya apa yang patut diambil daripada cara jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama orang pergi dokter, ya kan, dia tak tahu sekarang ubat banyak, kita pergi farmasi, ya kan, berapa banyak ubat untuk sakit kepala saja mungkin ada 6, 8, 7 ubat. Bila dia ada dokter yang dia boleh rujuk, dokter saya ini sakit kepala, jadi dokter sarankan saya ini minum obat yang mana satu? Dokter kata ambil obat yang ini. Adakah itu pesakit kan? Dokter apa dalilnya awak suruh saya ambil obat yang ini? Ada pesakit cakap macam tu kepada dokter? Tak ada. Yang ada kepada ulama saja. Apa dalilnya kamu? Macam kalau dia explain dalil dia boleh faham. Faham tu? Peliknya kan manusia ini dengan doktor lebih surrender. Kita pun juga problem kepada ustaz-ustaz juga yang mungkin hanya ilmunya cetek atau tak punya nilai al-ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Falhasil, kalau dia komitmen atau dia yakin dengan si ustaz ini baik, arif, muhaqqiq, maka ikut nasihatnya. Sebab pastinya dia akan memberi nasihat yang terbaik. Naam. Wa dzalika yakfihi wa yughnihi. Yang demikian sudah mencukupi bagi dia. Wa in kana laysa lahu fi nadhari syaikhin aslan, tapi kalau dia tak ada syekh guru yang membimbing kepada dia, oleh sebab itu hidup ini perlu ada guru. Katanya orang dalam belajar ini memang orang yang tak punya guru dalam belajar, maka salahnya akan lebih banyak daripada betulnya. Ya kan? Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Berapa banyak orang itu menolak kebenaran, puncanya adalah daripada pemahaman yang salah, sebab dia tak mau bertanya. Katanya kalau dia tak ada guru yang membimbingnya, au fi nadhari syaikhin laysa ala mithli ma wasafna, atau dia ada guru tapi gurunya tak memiliki cukup syarat untuk kita tanya, pasrah dan serah kita punya urusan. Gurunya tak memenuhi syarat. Yang pertama tadi gurunya memenuhi syarat. Falya'lam awwalan anna minal ulumi wal a'mali ma huwa mafrudun 'alal 'ayan la budda minhu likulli ahad. Maka hendaklah dia mengetahui, wajib bagi dia sebagai seorang muslim, hendaklah dia mengetahui basic ilmu yang dia wajib belajar. Baik dia ada guru private untuk membimbingnya atau tidak, dia wajib belajar kepada siapa saja hal-hal yang wajib. Apa? Salat, puasa,
zakat, yang itu tak perlu untuk saya belum jumpa guru yang mursyid untuk beri saya penjelasan. Maafi, tak ada alasan seperti itu. Ini hal yang wajib. Mau punya guru mursyid, tak punya guru mursyid, salat wajib bukan hanya kepada orang yang punya guru mursyid, tapi kepada muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, wajib untuk salat. Dengan siapapun dia kena belajar. Katanya kalau dia termasuk orang yang tak ada guru yang membimbing, mendidik kepada dia, maka ketahuilah ilmu yang perlu dia belajar ini yang luas, mulakan dengan ilmu yang basic. Apakah ilmu yang basic? Ilmu yang Allah wajibkan kepada dia. Salat, zakat dan seumpamanya, hal-hal yang wajibkan dalam syariat. Katanya begitu. Wadhalika ka ilmil iman alladhi yuhassin bihil insan mu'taqadahu, seperti ilmu tentang iman, ilmu akidah. Wajib dia belajar, tak semestinya punya guru mursyid. Wajib dia belajar akidah, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, tahu berapa jumlah Rasul, siapa nama-namanya, tahu jumlah kitab, apa namanya dan turun kepada siapa, iman kepada hari akhirat, macam mana cara beriman hari akhirat, iman kepada qada dan qadar, apa maksud kepada iman qada dan qadar. Itu hal yang wajib untuk membuktikan akidah kita benar. Itu wajib dalam ilmu al-iman. Atau wa min ulumil Islam, atau ilmu yang terkait dengan ilmu Islam atau syariah, seperti bersuci, wudu, wajib belajar dia dengan siapapun juga, bukan hanya tunggu dapat guru mursyid baru nak belajar. Atau salat, puasa, wa ma fi makna dzalik, ilmu basic seperti ini wajib dipelajari daripada siapa saja tanpa terkecuali. Fahada la budda lil insan min ilmihi wa amalihi kainan makan. Yang ilmu seperti ini wajib bagi setiap manusia untuk mempelajarinya dan mengamalkannya siapapun dia, ada guru atau tak ada guru. Fa idza faragha min dzalika falyakhudh min al-ulum wal a'mal wat tara'iq wal ahwal bima yarahu ansab li halih wa ajma' li qalbih. Jika dia sudah mendalami ilmu yang wajib tadi, maka hendaklah dia memperluas kajian ilmunya daripada guru-guru, walaupun tidak memiliki syarat sebagai guru yang mursyid, dan mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menimbang amalan ilmu itu pada keadaan hati. yakni seseorang ingin menjadi seorang yang bersih hati. Dia tak ada guru mursyid. Macam mana? Dia kena belajar daripada siapa saja. Walaupun tak semestinya orang yang dia belajar dijadikan sebagai guru mursyid bagi dia. Ambil ilmunya, amalkan tentang ilmu terkait dengan hati. Walaupun kita bukan menjadikan dia sebagai guru yang mursyid. Dia berbeza dengan pertama tadi. Dia dah ada guru, dia dah ada syekh. Maka apapun bermasalah kepada dia, rujuk kepada gurunya, tapi guru yang memenuhi syarat. Maka dengan dia belajar ilmu-ilmu tadi yang terkait dengan ilmu akidah dan syariah dan ilmu-ilmu yang lebih luas daripada itu, amalkannya mengikut kemampuannya. Amalkanlah mengikut kemampuannya dan menepati kepada isi hatinya. Wa aqrab lahu ila ridha rabbih, dan lebih hampir kepadanya untuk meraih redha daripada Tuhannya. Wala yakhfa alaihi dzalika mahma kana shadiqan min qasdihi wa raghbatihi wa talabihi lillahi ta'ala wa li tariqih. Dan yang demikian itu adalah tidak akan lenyap untuk diketahui bagi seseorang yang bersungguh-sungguh mencari ridha daripada Allah, pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda dzalika yakhtalifu as-salikuna wal talibuna lil haqq fi dzalika ikhtilafan katsira, fa ba'dhum yasluhu lahu wa yuhsin bihi hadzal amr wa akhar yasluhu lahu amrun akhar wa hadha yasluhu lahu hadzal ilm wa akhar yasluhu lahu ilmun akhar wa kadzalika fil a'mal wa kam min talibin tasluhu lahu al-uzlah wa yastaqim fiha haluhu wa akhar la tasluhu lahu illa al-khultah wa talibun لا يصل له إلا التجرد عن الأسباب وآخر لا يصل له إلا التلبس بها وكذلك في السفر والإقامة وغير ذلك من الأحوال والأمور المتغيرة. Maksudnya adalah
dengan dia berusaha belajar tadi dan mengamalkannya, maka keadaan orang yang seperti ini tidak sama satu dengan yang lain. Ada kalanya seseorang yang dia berjalan tanpa ada guru yang mursyid tadi, tapi tetap dia masih belajar, ingin beramal. Ada di antara mereka yang terbimbing untuk melakukan amal tertentu, sehingga dia amal ini saja. Oke, elok, baik. Ada pula orang lain yang sibuk dengan mencari ilmu, yang ini sibuk dengan zikir, yang satu sibuk dengan amal, yang satu sibuk dengan beruzlah. Jadi sama-sama mencari ilmu, hanya minatnya akan berbeza-beza. Satu suka dengan zikir, yang satu suka beruzlah, yang satu suka beramal ketaatan ibadah yang lainnya, yang satu suka keliling mencari majelis-majelis ilmu untuk menghadirinya. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena dia buat sesuatu ikut dia punya pemahaman dan kemampuan tanpa ada guru yang membimbing kepadanya. Ada di antara mereka yang dia masuk dalam golongan at-tajarrud anil asbab. Yang ini golongan yang high level punya. Tajarrud al asbab, orang yang dia sudah tidak lagi sibuk dengan urusan keduniaan.